Saat Xian menunjukkan kekuatan bintang Upanishad miliknya, para anggota suku awan segera memahaminya. Dalsa, Cilan, Fan Huinai, dan Kuin memahami masalah tersebut. Legenda paling terkenal dari wilayah kabut awan adalah tentang Sungai Bintang Langit yang jatuh, senjata suci awal mutlak. Puluhan ribu tahun telah berlalu saat banyak ahli yang mengolah kekuatan bintang Upanishad dari dunia luar datang ke wilayah kabut awan melalui pintu masuk wilayah tersebut. Mereka telah tinggal di lautan awan untuk menemukan Sungai Bintang Langit yang jatuh. Lambat laun, sebagian besar dari mereka menghilang. Suku awan membunuh beberapa orang dan beberapa lainnya hilang. Akhirnya, orang-orang berhenti datang ke sini sampai Van Delay menerobos ke alam leluhur wilayah. Dengan kekuatan bintang Upanishad, ia terpaku pada senjata suci Sungai Bintang Langit yang legendaris itu. Ia telah memerintahkan para ahli dari klan hantu dan secara langsung menaklukkan wilayah kabut awan, mempersiapkan misi pencarian yang panjang. Pintu masuk wilayah ke wilayah kabut awan menjadi milik klan hantu, yang melarang orang memasuki area tersebut. Van Delay dan Dalsa curiga karena mereka tidak tahu mengapa Montesi dengan sengaja membawa tim Xian ke wilayah kabut awan. Mereka mengira Montesi mengincar Van Delay. Dan sekarang, melihat Xian menggunakan kekuatan bintang Upanishad, mereka mengerti alasannya. Dia ada di sini karena Skyfall Star River. Sepertinya Montesi telah memberitahumu tentang misteri wilayah kabut awan. Tidak heran mengapa kamu tidak ingin meninggalkan tanah suci. Kamu ingin berbagi sungai bintang Skyfall. Van Delay memasang wajah dingin dan menyeringai, aku memiliki wilayah kabut awan dan berkultivasi di sini selama bertahun-tahun. Aku belum menemukan apapun. Apakah kamu pikir kamu dapat menemukannya? Aku di sini untuk mencari perlindungan. Tentang sungai bintang Skyfall, kalau begitu itu hanya kebetulan, kata Xian. Sejak awal, dia tidak datang ke sini untuk sungai bintang Skyfall. Dia ingin menemukan tempat yang aman untuk Grace Mainland. Pada saat ini, dia tidak tahu mengapa dia merasa gelisah dan tidak aman. Perasaan itu datang dari jiwanya yang dalam. Rasanya seperti sepasang mata yang cerah mengawasinya dalam kegelapan, rasanya seperti mata itu milik binatang buas yang haus darah yang menunggu kesempatan untuk menggigit dan mengunyahnya. Perasaan ini semakin kuat dari hari ke hari. Dia merenung sejenak dan dia memahaminya. Akhirnya, dia tahu di mana sumber rasa tidak amannya. Desolate. Desolate telah bangkit dan pulih. Kekuatannya meningkat setiap hari. Dia memiliki 2 klon jiwa. Begitu Desolate pulih secara relatif, Xian akan menjadi target utamanya. Ketika dia mendapatkan jiwa Xian, jiwanya akan lengkap. Setiap detik Desolate menjadi lebih kuat, tekanan dari rekan sejiwa Xian meningkat. Karena mereka memiliki hubungan magis, tidak peduli seberapa jauh Xian dari Desolate, dia bisa merasakannya setiap menit. Dia harus menjadi lebih kuat dan memasuki teritori Ancestor Realm secepat mungkin. Dia harus mencoba segalanya untuk meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, ketika Desolate datang dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, yang menantinya adalah pemusnahan. Setidaknya, dia tahu bahwa dia bukanlah musuh Desolate. Begitu dia tertangkap, dia akan dibunuh. Dia harus memanfaatkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat sebelum Desolate menyerap semua klonnya. Skyfall Star River adalah senjata ilahi yang cocok untuk Star Power Upanishad. Jika dia mendapatkannya, dia bisa menggunakannya untuk memasuki teritori Ancestor Realm dan kompetensinya akan meningkat pesat. Jadi, ketika Montesi memberitahunya tentang Skyfall Star River, dia tergerak. Aku punya saran, tiba-tiba Kuin, Pendeta Agung, membuka mulutnya. Dia menoleh untuk melihat Van Delay lalu ke Xian dan Kaisar Hiu Laut. Dia kemudian berkata, mereka bergosip bahwa Skyfall Star River tenggelam dalam lautan awan. Sebagai pendeta agung suku awan, saya mengerti bahasa kuno suku kami. Sejauh yang saya ketahui, gosip itu benar. Kami juga tahu bahwa banyak pelopor telah datang dan menjelajahi area yang lebih dalam di lautan awan. Setelah beberapa generasi, mereka menemukan lokasi yang aneh. Tempat itu tertutup oleh banyak lapisan ruang. Kita harus membuka lapisan-lapisan itu untuk mengetahui apa yang tersembunyi di sana. Kata-kata Kuin menarik perhatian orang-orang, mata mereka berbinar. Alam Kuin tidak cukup tinggi, hanya di langit kedua alam abadi dan dia tidak benar-benar berbakat. Namun, dia jauh lebih tua dari Dalsa tua.
Dia telah memimpin kegiatan pemujaan suku awan selama bertahun-tahun, jadi hanya dia yang tahu banyak rahasia suku awan. Jadi, ketika dia mengatakan dia tahu misteri Skyfall Star River, tidak ada keraguan. Imam besar sebelumnya menduga bahwa jika Skyfall Star River telah tenggelam jauh ke dalam lautan awan, seharusnya berada di bawah lapisan ruang angkasa itu. Anggota komite imam besar telah menjelajahi selama beberapa generasi untuk menemukan area itu. Tanpa bimbingan kami, saya yakin Anda tidak dapat menemukannya bahkan jika Anda menghabiskan 1000 tahun. Wajahnya berubah sombong ketika dia mengatakan itu. Jika saya mati, tidak ada yang tahu area itu. Van de Ley memiliki cahaya aneh di matanya, teruslah bicara. Menurut legenda, Skyfall Star River dipandu ke sana. Sesuatu di bawah lautan awan telah menariknya. Benda itu seharusnya berada tepat di bawah dinding ruang angkasa itu. Mata Queen menjadi panas. Kami benar-benar ingin tahu apa yang ada di sana. Saya telah menyewa ahli dengan kekuatan ruang angkasa Upanishad untuk membuka segel itu. Sayangnya, dia menggelengkan kepalanya, para prajurit dengan kekuatan luar angkasa Upanishad yang kutemukan berada di alam rendah. Yang terbaik yang bisa kutemukan ada di langit pertama alam abadi. Dia meninggal karena energi yang terkuras selama proses penghancuran lapisan ruang. Dia menjadi gelisah dan berkata kepada Xian, kamu memiliki kekuatan luar angkasa Upanishad di puncak alam abadi dan kamu dapat melemparkan dinding kristal luar angkasa. Itu berarti kompetensimu yang sebenarnya lebih tinggi dari itu. Mungkin kamu bisa pergi ke sana dan melihat apakah kamu dapat menghancurkan dinding itu. Kita akan tahu apa yang tersembunyi di sana. Bagaimana dengan kita? Desis Cilan. Tidak seorang pun tahu apa yang tersembunyi di sana dan seberapa berbahayanya itu. Selain itu, aku tahu suku awan kita tidak dapat memecahkan kode rahasia itu. Jadi, aku sarankan agar kita semua pergi ke sana untuk mengungkap rahasia puluhan ribu tahun ini, teriak Queen. Dia membuat perhitungannya sendiri. Melihat Xian, Kaisar Hiu Laut, dan Van de Ley memiliki kekuatan yang sama, dia mengundang kedua belah pihak. Dia ingin membuat kedua belah pihak saling bersaing. Dia akan menemukan kesempatan terbaik. Karena itu, dia menceritakan rahasia itu di depan Xian dan Van de Ley. Xian dan Van de Ley saling berpandangan. Mereka tidak membahas cara berbagi Skyfall Star River. Mereka merenung lalu mengangguk, menunjukkan bahwa mereka setuju dengan saran Queen. Tepat setelah itu, Xian mengirimkan pesan jiwanya ke Grace Mainland. Bayangan menembus atmosfer Grace Mainland, melayang di dekat Xian dan Van de Ley. Mereka adalah Ming Hao, Xuan He, Frederick, Audrey, Azure Dragon, The Charlos, Lady, dan Blood Devil, semuanya adalah ahli alam abadi. Namun, mereka bukanlah semua ahli yang datang ke Grace Mainland dari area bintang lain di Desolate Territory. Melihat mereka, Cilan, Dalsa, dan Queen menjadi serius. Mereka tidak menyangka bintang kehidupan kecil itu bisa memiliki begitu banyak ahli. Terutama Ming Hao, dia berada di puncak alam abadi dan dia hanya selangkah lagi dari alam leluhur wilayah. Segera, dia akan memasuki alam leluhur wilayah. Semua anggota suku awan merasakan tekanan saat mereka menemukan bahwa para penyusup itu sebenarnya adalah naga yang kuat. Mereka seharusnya tidak meremehkan mereka. Kau tidak keberatan jika aku meminta seseorang untuk membantu? Xian menyeringai, ya, aku sudah memikirkan kalian. Kalau terjadi kesalahan, kita bisa mendapatkan lebih banyak pertahanan, kan? Queen mengangguk, kita tidak punya cukup tenaga. Cilan bergumam, kita harus memanggil beberapa ahli. Itu akan meningkatkan kemungkinan untuk menembus rahasia itu. Itu bagus untuk semua orang. Dalsa merasakan tekanan itu jadi dia bergegas menggunakan batu suara untuk meminta bantuan dan memanggil para ahli dari klannya. Van de Ley mengerutkan alisnya dan mengirim pesan jiwanya untuk mengumpulkan bawahannya. Beberapa jam kemudian, para ahli alam abadi dari suku awan, klan Pantom yang dipanggil oleh Dalsa dan Van de Ley telah datang. Ada selusin dari mereka. Itu juga merupakan kekuatan terkuat di wilayah kabut awan. Menyelam, Van de Ley tersenyum saat melihat bawahannya datang. Dia memberi isyarat kepada Queen untuk pergi. Queen mengangguk dan membawa kelompok itu ke Grace Mainland, menyelam ke dalam lapisan awan tebal. Xian pergi bersama Kaisar Hiu Laut, Ming Hao, dan yang lainnya. Begitu mereka masuk ke lautan awan,
penglihatan mereka sangat terpengaruh. Awan susu itu begitu tebal sehingga mereka hanya bisa melihat awan yang terbang di sebelah mereka. Melepaskan kesadaran jiwa, area yang terpantul di kepala mereka juga terbatas. Tempat ini ditutupi oleh kabut putih yang tak berujung. Wilayah kabut awan sangat luas. Jika di sini sama, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami bagi mereka yang datang untuk menjelajahi sungai bintang Skyfall. Itu hampir mustahil. Komite Imam Besar Suku Awan telah menghabiskan waktu beberapa generasi untuk menemukan lokasi aneh itu. Mereka telah mengerahkan banyak upaya. Jauh di dalam lautan awan, Xian mempercayai kata-kata Queen. Tanpa arahannya, bahkan jika mereka menghabiskan 1000 tahun, mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Queen dan komite imam besarnya berkumpul sementara Xian dan rekan-rekannya, Van de Ley, Cilan dan bawahannya membentuk dua kelompok. Ketiga kelompok itu bergerak cepat melalui lautan awan. Mengikuti Queen, mereka menuju ke tempat misterius yang ditemukan komite imam besar. Waktu berlalu dengan cepat. Sudah 10 hari, mereka masih bergerak di bawah arahan Queen. Ketika mereka perlahan-lahan menjadi tidak sabar, Queen tiba-tiba melambat. Orang-orang langsung tergerak, cahaya ilahi memancar dari mata mereka. Mereka bergegas menyusulnya. Queen berhenti. Dia melayang di area aneh tempat cahaya beriak. Xian dan yang lainnya berkumpul. Mereka melihat sesuatu seperti kolam beriak di depan Queen. Sambil menyipitkan mata, Xian menggunakan kekuatan ruangnya untuk merasakan. Berkonsentrasi, kesadaran jiwanya seperti jarum yang menusuk ke dalam lapisan gelombang cahaya. Berdesir. Gelombang energi ruang terpancar dari area gelombang cahaya itu. Mata Xian berbinar saat dia tersenyum, itu memang dinding ruang. Selain itu dibuat secara alami. Luar biasa. Dinding ruang yang dibuat secara alami itu langka. Itu adalah mahakarya alam, jadi ia memiliki lebih banyak misteri dan kekuatan Upanishad kekuatan ruang. Setelah merasakannya sejenak, Xian menegaskan bahwa jika ia dapat menghancurkan dinding ruang alam ini, pemahamannya tentang Upanishad kekuatan ruang akan maju ke tingkat berikutnya. Antusiasmenya pun terpicu. Bagaimana menurutmu? Bisakah kau memecahkan segelnya? Pendeta Agung Queen tampak tegang saat menatap Xian. Untuk memecahkan segel di area ini, ia telah menyewa beberapa ahli dengan kekuatan luar angkasa Upanishad. Para prajurit itu telah mencoba yang terbaik, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Salah satu dari mereka meninggal karena gagal memecahkan segel. Dan yang satu itu juga memiliki alam tertinggi. Itu telah membuat bayangan di kepala Queen dan membuatnya gelisah. Van de Ley, Dalsa, dan yang lainnya mengejar Xian. Melihat tanah aneh dengan lapisan cahaya, mata mereka menjadi cerah. Dalsa dan Cilan telah mempelajari petunjuk itu dan menghabiskan banyak waktu dan tenaga. Mereka pikir mereka sudah dekat dengan rahasia Skyfall Star River. Tetapi ketika mereka melihat tempat ini sekarang, mereka tahu petunjuk mereka tidak dapat membawa mereka ke sini. Apakah kau mencoba memukulnya dengan keras? Xian tidak menjawab tetapi bertanya. Aku melakukannya. Hasilnya buruk, Queen memasang wajah masam. Kami tidak dapat membukanya dan serangan balik menghantam kami dengan keras. Meskipun ahli itu berada di langit ketiga alam abadi, dia hampir kehilangan nyawanya. Aku dapat mencoba menghancurkan segel itu dengan energi ruang angkasa, tetapi aku perlu memeriksa ketebalan dinding ruang angkasa alami ini terlebih dahulu. Aku butuh seseorang untuk menghantam dinding itu. Ahli alam tinggi lebih baik. Dia melirik Van de Ley dan berkata dengan acuh tak acuh, pendahulu Queen, tunjukkan pada kami lokasi Skyfall Star River, aku telah menguasai kekuatan ruang angkasa Upanishad. Kami berdua telah berkontribusi, tetapi seseorang belum melakukan apapun. Queen menoleh ke Van de Ley. Sebelumnya, Van de Ley telah menyerang mereka. Dia hampir membunuh Queen dan anggota komite imam besar. Mustahil Queen tidak membencinya. Jadi, ketika Xian mengingatkannya, Queen menoleh ke Van de Ley dan bertanya, bagaimana menurutmu? Baiklah, Van de Ley bertekad. Dia mengangkat tunik depannya ke samping dan melesat ke arah dinding seperti seberkas cahaya besar. Begitu banyak titik berkilauan berkelebat dengan cahaya bintang tebal dan menciptakan tombak bintang di atas kepala Van de Ley. Itu adalah tombak perak terang yang diciptakan oleh ribuan sinar cahaya. Itu menusuk ke dinding ruang seperti air terjun. Mendesis, mendesis, mendesis.
Lapisan penghalang ruang yang seperti lembaran air ditempatkan satu sama lain. Tiba-tiba, lingkaran cahaya beriak dan menciptakan pola ruang alami. Tekanan berat dari ruang tertutup datang dari penghalang ruang itu. Orang-orang mengamati dan menemukan cahaya aneh termasuk lightsaber yang melesat keluar seperti potongan lensa yang pecah. Lightsaber itu menyerang di mana-mana. Puff, crack, para prajurit yang melayang di dekatnya terkena. Lightsaber menembus tubuh mereka dan dada mereka meledak. Karena Vandelay mengambil tindakan, dia tidak bisa mengalihkan pikirannya untuk melindungi bawahannya. Banyak prajurit suku awan dan klan hantu terkena serangan dan tubuh mereka meledak. Sebelum Vandelay bertindak, Xian telah menebak hasilnya dan diam-diam memberitahu Kaisar Hiu Laut. Ketika pedang cahaya itu meledak, Kaisar Hiu Laut dan Xian bertindak. Mereka bergandengan tangan untuk membuat banyak penghalang dan perisai guna mencegah pedang-pedang mematikan itu mengenai siapapun dalam kelompok mereka. Tidak ada seorang pun dalam kelompoknya yang terluka. Mereka tersenyum dingin saat melihat Dalsa dan orang-orangnya. Buk, buk, buk. Vandelay menerima sebagian besar pedang cahaya itu. Sekarang dia bersinar seperti bintang besar dan menghancurkan semua pedang cahaya itu. Dia tampak terhuyung-huyung. Dia tidak terus menghantam dinding tetapi mundur. Dia memutar matanya ke arah Xian, apakah kamu puas sekarang? Ya, Xian tidak mempermasalahkannya. Setelah Vandelay minggir, Xian melangkah maju ke penghalang ruang angkasa. Kaisar Hiu Laut, Ming Hao, dan Xuan He segera menyerbu dan mendorong komite imam besar Qin menjauh. Mereka semua memasang wajah tegas dan menjadi waspada. Jika orang-orang Vandelay bergerak, mereka akan segera bertindak. Para anggota suku awan berteriak kesakitan. 3 ahli di langit pertama alam abadi hancur berkeping-keping. Altar jiwa mereka beterbangan dan yang lainnya menyimpannya di dalam beberapa alat khusus. Orang-orang Qin juga mundur. Mereka melihat Xian dan berharap dia membuka segelnya. Xian berdiri di penghalang ruang alami dan mengaktifkan kekuatan ruang Upanishadnya. Tak lama kemudian, sebuah prisma polihedral muncul dari glabelanya. Begitu prisma itu muncul, para penonton merasakan perasaan magis. Mereka merasa seolah-olah berada di ruang yang berbeda. Prisma polihedral ini adalah kekuatan ruang Upanishad Xian dalam tingkatan kekuatannya Upanishad. Prisma itu memantulkan ruang yang berbeda dan bercampur antara ruang ilusi dan ruang nyata. Jika Xian tidak menggunakan kekuatannya, ruang-ruang itu hanyalah ilusi. Namun, jika dia menggunakan kekuatan dewanya untuk memadatkannya, ruang-ruang itu akan menjadi nyata. Nyata atau ilusi, itu tergantung pada pikiran Xian. Prisma yang memproyeksikan ruang ilusi yang berbeda tiba-tiba jatuh ke penghalang ruang alami. Tak lama kemudian, ia masuk ke lapisan pertama penghalang. Perasaan luar biasa yang tak tertandingi memenuhi kepala Xian. Ia menyadari bahwa setelah prisma memasuki penghalang ruang angkasa, kesadaran jiwanya telah menembus lapisan penghalang dan jatuh ke lautan awan di bawahnya. Swoosh! Saat kesadaran jiwanya menembus penghalang, seluruh altar jiwanya muncul. Lautan kesadaran, tingkat kekuatan Upanishad, api surga, tingkat incipient extend, Kosol, dan Hosol menumpuk dan menciptakan struktur seperti singgasana teratai. Sekilas, mereka seperti mahakarya yang paling indah dan sempurna. Namun, keindahannya tampak tidak nyata. Vandelay dan orang-orang dari suku awan terpesona ketika mereka melihat altar jiwa Xian. Mereka tidak pernah melihat altar jiwa sehebat ini. Ming Hao, Xuan He, Audrey, dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat altar jiwa Xian yang bangkit. Betapa menakjubkannya altar jiwa ini. Laut kesadaran sangat besar dan kabur, dan terdiri dari lapisan-lapisan gumpalan kesadaran jiwa. Di tengah laut kesadaran ada sebuah kolam yang mengumpulkan energi gelap. Itu berwarna hijau tua dengan energi jiwa yang tak ada habisnya. Di tingkat kekuatan Upanishad, sungai energi bintang, bola kehidupan dengan simbol asli yang ajaib dan bergerak, area kematian yang sunyi dan sunyi, gua hitam legam, dan 8 pulau dari 8 kekuatan besar dan jahat Upanishad menempati ruang tersebut. Luas awal seperti galaksi yang sangat besar dengan bintang-bintang yang berkilauan. Di bintang-bintang itu, orang-orang dapat melihat hutan yang rimbun, sungai-sungai hijau, dan gunung-gunung, bersama dengan daratan yang luas. Luas awal ini tampak seperti alam semesta mini. Tampak aneh tetapi menakjubkan.
Jiwa inang dan jiwa pendamping melayang di atas luas awal seperti dua dewa yang mengawasi dunia dengan sikap abadi dewa. Semua orang mengamati altar jiwa ajaib itu. Mereka merasa kagum, tetapi ketika mereka membandingkannya dengan altar jiwa mereka sendiri, mereka menemukan bahwa altar jiwa mereka sangat jelek, polos, dan tidak ada yang bisa dibanggakan. Sementara mereka terpesona, tubuh Xian terhenti sementara altar jiwanya benar-benar tenggelam ke dalam penghalang ruang seperti ikan yang menyelam ke laut. Itu menghilang tak lama kemudian. Itu, apa yang terjadi? Cilan berteriak, dia ingin meninggalkan kita di sini untuk menjelajahinya sendirian. Mendengarnya, Queen dan yang lainnya menjadi marah. Mereka menoleh ke Kaisar Hiu Laut, Ming Hao, dan Frederick dan menuntut jawaban yang tepat. Baiklah, aku ingin tahu apakah kalian telah bersekongkol melawan Xian atau tidak. Audrey mencoba menahan amarahnya, matanya dingin. Tubuh Xian ada di sini dan altar jiwanya dihisap keluar oleh penghalang ruang di sana. Apakah kalian merencanakan semua ini? Altar jiwanya terpisah. Tampaknya hal itu dilakukan dengan sengaja. Sepertinya penghalang ruang ini memiliki sesuatu yang misterius namun luar biasa. Kaisar Hiu Laut setuju dengan Audrey. Kita harus melindungi tubuh Xian terlebih dahulu. Itu terlalu ambigu. Mungkin mereka telah menjebak kita. Mereka berasal dari pihak yang sama dan mereka melakukan ini untuk menipu kita dan mendorong Xian ke dalam bahaya. Para prajurit dari Grace Mainland mengubah wajah mereka, dengan dingin menghadap Van Delay dan Queen dan menuntut jawaban. Pertempuran bisa dimulai kapan saja. Bagaimana mungkin? Kenapa? Queen bingung. Perkembangan peristiwa ini bukanlah bagian dari rencananya. Rencananya adalah membiarkan Xian membuka segel dan kemudian dia akan memulai pertempuran antara Xian dan Van Delay. Dalam skenario terbaiknya, kedua belah pihak akan terluka dan dia akan mendapatkan keuntungan. Memang benar dia tidak memberi tahu mereka banyak rahasia. Dia telah mempersiapkan diri dengan baik untuk memastikan keuntungannya di saat kritis. Pada saat ini, apa yang telah dia persiapkan tidak berguna. Tempat megah yang telah menghabiskan banyak upaya dari beberapa generasi komite imam besar untuk ditemukan telah memungkinkan altar jiwa Xian untuk masuk dan tidak seorang pun dari mereka dapat masuk. Mereka terhalang di luar, jadi mereka hanya bisa berdiri dan menatap. Queen sudah merasa tersesat. Begitu pula, Van Delay juga merasa kesal. Dia hanya berpikir bahwa Xian telah meninggalkan mereka di sana dan menyusup ke tempat itu sendirian untuk menemukan Skyfall Star River. Berikan kami tubuh Xian. Aku ingin menggunakan tubuhnya untuk memaksanya kembali. Teriak Van Delay. Para anggota suku awan mengambil tindakan saat mereka mendengar Van Delay. Mereka segera mengepung tim Kaisar Hiu Laut. Saat ini, Queen sedang menghibur para anggota komite imam besar dan mencoba mencari solusi lain. Saya menuntut penjelasan yang tepat. Kaisar Hiu Laut memasang wajah dingin. Dia berterima kasih kepada Xian karena Xian telah memberinya simbol awal mutlak, yang akan sangat membantunya saat dia menerobos ke alam leluhur langit kedua wilayah. Karena itu, dia dengan tegas pergi ke laut tak berujung dan berdiri di pihak yang sama dengan Xian. Meskipun Van Delay berada di alam leluhur langit pertama wilayah, dia sudah lama tidak berada di alam ini. Kaisar Hiu Laut tidak terlalu menganggapnya serius. Jelaskan. Sekarang, Audrey meminta yang lain untuk melindungi tubuh Xian, wajahnya dingin. Dia siap bertarung melawan suku awan. Ledakan. Miliaran jiwa brutal terbang keluar. Kuali pemurnian jiwa melayang di antara gerombolan besar jiwa. Simbol awal mutlak di permukaan kuali bergerak dan melepaskan aura dingin dan menyeramkan. Bunuh. Kaisar Hiu Laut berteriak dan menuju Van Delay terlebih dahulu. Simbol awal mutlak dalam kekuatannya Upanishad mekar dengan cahaya terang. Kekuatan air menyembur keluar dan meningkatkan kekuatannya. Altar jiwa Xian bergerak menembus penghalang ruang alami dan muncul di dunia di bawah lautan awan. Xian langsung tercengang. Langit berbintang yang indah dan cemerlang itu tampak di mata jiwanya. Itu adalah galaksi paling megah yang pernah dilihatnya. Misterius dan dalam, memberinya perasaan bahwa galaksi itu tidak akan pernah menghilang. Itu adalah dunia di bawah lautan awan, dunia bintang-bintang yang cemerlang. Setiap bintang di sini memiliki fluktuasi energi kehidupan yang kuat seolah-olah mereka memiliki jiwa mereka sendiri. Setelah sekilas pandang, bintang-bintang itu terjalin satu sama lain dan menciptakan sungai-sungai yang mengalir dalam lintasan ajaib.
Jiwa yang sama dan jiwa tuan rumah mengamati sungai-sungai yang indah itu. Xian tiba-tiba tersentuh. Itu adalah kasih sayang yang datang dari lubuk hatinya. Galaksi yang diciptakan oleh jutaan bintang terbagi menjadi sungai-sungai yang berbeda di langit seolah-olah bintang-bintang itu mengalir dan bergerak. Dia mengamati area di bawahnya. Itu adalah benua besar yang tidak dapat dibandingkan dengan tempat di mana ada begitu banyak ngarai yang dalam dengan sungai-sungai yang mengalir. Di dalam sungai-sungai yang mengalir itu, Xian merasakan bau busuk yang sangat mengejutkannya. Di bawah lautan awan, ada benua besar dengan banyak sungai yang deras. Luar biasa dan tak dapat dipercaya. Sungai-sungai surgawi di langit mengalir deras dan sungai-sungai di benua-benua mengalir deras. Sungai-sungai itu adalah urat nadi bumi dan surga. Jiwa tuan rumah dan jiwa rekan menatap sungai-sungai di langit dan di daratan. Entah bagaimana, mereka merasakan sesuatu yang spektakuler. Lautan kesadaran Xian yang luas tiba-tiba terbagi dan membuat banyak aliran kesadaran jiwa. Melihat ke langit dan tanah, Xian membuat sungai-sungai di lautan kesadarannya bergerak menuju lintasan sungai-sungai di langit dan di tanah. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dia baru saja memahami aturan alam atau jalan agung. Itu sangat menakjubkan. Dia bersorak dan mengesampingkan semuanya untuk fokus pada persepsi perasaan yang luar biasa. Saat berkonsentrasi, dia tidak tahu kondisi tubuhnya. Dia tidak tahu bahwa kekuatan dewa bergumam di nadinya seolah-olah bergerak dalam lintasan yang sama dengan sungai-sungai di langit, di tanah, dan di laut kesadarannya. Tepat di tempat Kaisar Hiu Laut dan yang lainnya bertarung dengan Van Delay, Xuan He melindungi tubuhnya, jadi dia segera menemukan situasi yang aneh. Xuan He mengamati dan menemukan bahwa tubuh Xian penuh dengan vitalitas meskipun altar jiwanya tidak ada di sana. Nadi Xian dipenuhi dengan energi murni dan nadinya sekarang adalah sungai yang mengarahkan kekuatannya bergerak dalam lintasan yang misterius dan menakjubkan. Itu membuat Xuan He ketakutan. Xuan He tidak punya waktu untuk berteriak ketika aura jiwa Xian datang dari penghalang ruang angkasa. Tubuh Xian dipanggil. Saat Xuan He masih tercengang dan berdiri seperti patung, tubuh Xian berubah menjadi pancaran cahaya dan melesat menuju penghalang di bawahnya. Insiden itu terjadi hanya dalam sekejap mata. Xuan He tidak dapat melakukan apapun untuk menghentikannya. Saat dia bisa bereaksi, Xian telah menghilang. Wush! Tubuh Xian menembus penghalang ruang angkasa dan pergi ke dunia di bawah lautan awan, tepat di sebelah altar jiwanya. Jiwa inangnya dan rekan jiwanya tidak bereaksi karena mereka diam-diam mempelajari esensi bumi dan surga yang spektakuler. Saat tubuhnya masuk, ia tenggelam ke benua seolah-olah telah melepaskan kendali altar jiwa. Ledakan, tubuhnya jatuh ke sungai dan mengirimkan getaran yang menggetarkan ke seluruh benua. Seketika, kekuatan dewa di pembuluh darah Xian telah terhubung ke sungai di tanah. Kekuatan bintang Upanishad di altar jiwa Xian memancarkan cahaya yang luar biasa. Cahaya bintang yang berkelap-kelip terbang keluar dari sungai di langit dan jatuh ke sungai di tanah. Seketika, sungai-sungai di tanah berbau busuk dengan bau sungai dan darah segar. Air sungai terhubung ke pembuluh darah Xian dan membanjiri tubuhnya dengan ganas. Miliaran pori-pori di tubuhnya terbuka dan menghisap air yang bau itu. Retak, retak, retak. Secara ajaib, darah Xian mendidih. Darah iblis abadi terbakar. Karena kesadarannya tidak melakukan apapun untuk memicu tubuhnya secara otomatis berubah. Sungai-sungai di langit adalah urat-urat surga, sungai-sungai di tanah adalah urat-urat bumi, urat-urat dalam tubuh mengangkut darah, dan sungai-sungai di laut kesadaran adalah urat-urat jiwa. Surga, bumi, manusia, dan jiwa telah menyatu menjadi satu di tubuh Xian dan berpadu secara harmonis dan indah. Jika orang lain ada di dunia ini saat ini, dia akan melihat sungai-sungai bintang di langit yang bergerak dan berkumpul di altar jiwa Xian dan memasuki luas awal yang sangat luas. Sungai-sungai surgawi yang diciptakan oleh Skyfall Star River menjadi pita bintang di luas awal Xian, mereka membuat incipient extend miliknya lebih spektakuler dan misterius. Di bawahnya, sungai-sungai di benua yang puluhan kali lebih besar dari Grace Mainland mulai mengalir keluar. Sebaliknya, tubuh Xian di dalam salah satu sungai itu membengkak dengan cepat. Tubuhnya menyerap air sungai dan berubah. Itu menuju ke bentuk raksasa makhluk absolute beginning. Secara bertahap, bentuk unik Xian muncul.
Seluruh tubuhnya ditutupi oleh baju besi bersisik alami. Paku-paku aneh dan buas menonjol keluar dari bahunya, siku, dan lututnya. Sepasang sayap tulang tumbuh dari punggungnya yang lebar. Jari-jarinya menjadi sangat tajam seperti cakar binatang buas yang kuat. Tubuhnya sudah kekar dan sekarang, tampak seolah-olah sedang diperbesar. Saat sungai-sungai dikeringkan, energi kehidupan berfluktuasi lebih mengerikan dari tubuhnya. Secara bertahap, tubuhnya menjadi lebih besar dari kadal naga dan dia dapat dibandingkan dengan tubuh asli kadal naga di dalam bintang kadal naga tahun itu. Xian sekarang tampak seperti dewa kuno yang berbaring di seberang benua seperti pegunungan yang membentang jutaan mil. Kepala, fitur wajah, tubuh, dan anggota tubuhnya tumbuh dan dia berubah menjadi raksasa. Namun, dia begitu besar sehingga bahkan anggota suku raksasa seperti semut dibandingkan dengan tubuh gajahnya. Pada saat ini, tubuhnya telah tumbuh puluhan ribu kali lipat dibandingkan dengan ukuran aslinya. Saat sungai-sungai di tanah secara bertahap terkuras, tubuh Xian masih tumbuh dan energi kehidupan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika sungai-sungai di tanah mengering, tubuh Xian sebesar makhluk-makhluk awal mutlak seperti Devor atau Hui. Sepertinya makhluk awal mutlak lainnya baru saja lahir. Pada saat yang sama, incipient extend milik Xian diam-diam berubah dan naik ke teritori. Energi gelap di kolam jiwa di dalam laut kesadarannya meluap dan mengalir ke incipient extend. Bintang-bintang cemerlang di dalam incipient extend mulai bergerak. Aura kehidupan perlahan tumbuh di planet-planet yang diciptakan Xian. Ketika incipient extend memiliki energi kehidupan yang berfluktuasi, itu adalah tanda bahwa ia sedang berubah menjadi teritori. Saat Skyfall Star River memasuki incipient extend milik Xian, incipient extend miliknya menyerap energi gelap dan menciptakan kehidupan. Dunianya sekarang memiliki spesies baru, ras baru. Hanya ahli teritori Ancestor Realm yang memiliki kekuatan untuk menciptakan kehidupan. Altar jiwa Xian mendapatkan sungai bintang dari langit dan tubuhnya mendapatkan sungai di tanah. Di tanah aneh ini, Xian mendapatkan manfaat besar. Dia menjadi teritori Ancestor dengan kecepatan yang luar biasa. Pendeta Agung Queen tidak tahu bahwa Cloud Mist Territory telah berpisah sejak lama. Cloud Mist Territory diciptakan oleh kombinasi Cloud Territory dan Mist Territory. Di antara kedua wilayah itu terdapat lapisan penghalang ruang angkasa. Tujuan dari wilayah awan adalah untuk menyembunyikan wilayah kabut. Kabut berarti sembunyi-sembunyi. Wilayah kabut adalah dunia tersembunyi. Di era awal mutlak, dunia ini adalah salah satu tanah paling ajaib. Di sanalah makhluk awal mutlak menyembuhkan luka mereka. Bukan karena kekuatan ruang angkasa Upanishadnya yang mendalam, Xian dapat memasuki tempat ini. Tepatnya, itu karena jiwanya memiliki aura makhluk awal mutlak. Rekan jiwanya telah bergabung dengan dua klon jiwa Desolate, yang membuatnya menjadi bagian dari makhluk awal mutlak. Xian tidak tahu bahwa makhluk absolute beginning seperti Desolate, Devor, dan Hui telah berusaha keras untuk menemukan tempat ini guna memulihkan kekuatan mereka. Air sungai di sungai-sungai di tanah sebenarnya adalah life original fluid, cairan ajaib yang dapat mengubah kehidupan. Sayangnya, dunia tersembunyi ini begitu misterius sehingga Devor dan Hui tidak dapat menemukannya. Xian secara tidak sengaja memasuki area ini dan berubah menggunakan life original fluid di sini. Setelah naik sekali, dia telah mencapai level makhluk absolute beginning. Tubuhnya telah menjadi seperti makhluk absolute beginning. Incipient extend-nya telah berubah menjadi teritori. Ketika basis kultivasinya meningkat, wilayahnya akan menjadi lebih ajaib, yang bahkan bisa lebih baik daripada Desolate Territory. Setelah meminum life original fluid dan Skyfall Star River telah memasuki teritorinya, selain memasuki teritori Ancestor Realm, tubuh Xian juga menjadi seperti makhluk absolute beginning. Tanda pisah 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 tanda pisah. Desolate Territory, Desolate, Ancient God Continent, Ancient Demon Continent, dan God Bless Mainland telah bergabung satu sama lain dan menjadi bintang kehidupan yang besar. Bintang kehidupan ini adalah dunia aneh dan luas yang kosong. Makhluk kuno seperti naga tergeletak di planet ini. Itu adalah jantung benua ini. Makhluk kuno seperti naga ini adalah tubuh asli Desolate. Itu membentang seperti pegunungan yang tak berujung. Selain itu belum lengkap.
Di kepala naga, Ghost Hunter dalam bentuk manusianya perlahan muncul, matanya gelap dan misterius. Pada saat ini, dia sepertinya memahami sesuatu. Matanya menembus ruang tak berujung untuk melihat Grace Mainland di Cloud Mist Territory. Dia sedikit terkejut. Melalui koneksi jiwa, dia bisa merasakan perubahan Xian. Tubuh awal mutlak dan alam leluhur wilayah, Ghost Hunter bergumam, wajahnya aneh. Agak sulit untuk bergabung dengannya. Tapi itu akan datang dengan manfaat yang lebih besar. Aku bisa memulihkan kekuatanku dan aku bahkan bisa mendapatkan ketinggian yang tidak bisa kucapai di era awal mutlak. Jika demikian, aku bisa melewati gerbang awal mutlak tanpa menara simbol kekuatan Upanishad. Sambil berbicara, tubuh raksasa itu bergoyang. Tubuh asli Desolate di benua itu bergerak. Energi yang sangat besar di planet itu menyembur. Dengan raungan yang mengerikan, dia menjauh di angkasa luar yang tak terbatas. Tanda pisah 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 tanda pisah. Di dalam cekungan angkasa yang bergejolak, ular raksasa berkepala 12, tubuh asli Hui, sedang mengumpulkan energi. Duduk di singgasana yang indah di atas kepala ular itu, Xiao mengubah wajahnya. Raungan ini, dia hampir selesai pulih. Tidak baik tinggal di sini lebih lama lagi. Kemudian, tubuh ular berkepala 12 milik Hui bergerak melalui banyak asteroid yang rusak dan menuju pintu masuk wilayah. Jauh di dalam wilayah klan Devoring, si Domain of Nihility. Devor juga mendengar gemuruh dalam jiwanya. Dia tahu kekuatan Desolate meningkat. Devor ketakutan. Dia tahu bahwa bahaya yang mengerikan sedang mendekat. Klan hantu. Tempat tinggal klan hantu dipenuhi bunga-bunga dan kabut tipis di mana-mana yang tampak seperti negeri dongeng. Banyak pria dan wanita tampan yang tengah berkultivasi, menyerap energi, dan memurnikan tubuh mereka untuk memahami misteri kekuatan Upanishad mereka. Di sebuah ruang rahasia bawah tanah yang diciptakan oleh 7 jenis kristal suci, Montesi meminta Meiji untuk menyingkir dan dia berdiri di depan kristal yang berkilauan. Kristal ini seperti cermin terang yang memproyeksikan banyak pemandangan berbeda. Tubuh mungil dan lincah Montesi memancarkan cahaya perak dan mengarah ke cermin. Sosok yang samar muncul di cermin. Sauron, teriak Montesi dengan suara rendah. Montesi, lama tak berjumpa. Apa kabar? Apa kau membawa anak itu ke wilayah kabut awan? Sosok samar di cermin itu tersenyum dan berbicara dengan santai. Dia dan planet itu berada di bekas tanah suci suku awan. Benarkah sungai bintang Skyfall berada tepat di bawah lautan awan? Tanya Montesi dengan sungguh-sungguh. Ketika dia dan Meiji meninggalkan markas klan Pantom ke Desolate, Sauron telah menghubunginya dan memintanya untuk membantunya dalam satu hal. Sauron tampaknya tahu bahwa Xian akan meninggalkan wilayah Desolate bersama Grace Mainland. Awalnya, Montesi tidak mempercayainya. Namun, apa yang terjadi setelahnya telah membuktikan ramalan Sauron. Xian telah bertindak seperti yang telah diramalkannya dan meninggalkan wilayah Desolate. Montesi mengagumi Sauron. Sauron telah memintanya untuk membawa Xian ke wilayah kabut awan setelah dia meninggalkan wilayah Desolate dan memberitahunya rahasia Skyfall Star River di bawah lautan awan. Montesi mengikuti kata-katanya. Namun, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Xian. Xian adalah kuncinya. Menara simbol kekuatan Upanishad yang telah menyatu dengannya adalah kunci menuju gerbang awal mutlak. Jika wilayah kekuasaannya tidak cukup tinggi dan kekuatannya tidak cukup kuat, dia tidak dapat mengendalikan kunci ini. Kita membutuhkannya untuk menjadi lebih kuat. Xian yang kuat akan menyusahkan Desolate. Skyfall Star River pasti akan menyatu dengannya. Sauron tersenyum seolah-olah dia dapat melihat setiap hal kecil di setiap sudut alam semesta. Aneh juga, aku telah mengembangkan kekuatan takdir Upanishad. Aku dapat melihat masa lalu orang-orang dan samar-samar menangkap arah mereka di masa depan. Namun, aku tidak pernah menangkap takdirnya. Anak ini benar-benar menarik. Dia kuncinya. Montesi terkejut. Tepatnya, menara simbol kekuatan Upanishad adalah kuncinya. Judy, Beverly, Edgar, dan makhluk-makhluk awal mutlak seperti Devor berusaha sekuat tenaga untuk mengambil menara simbol kekuatan Upanishad itu. Mereka pasti tahu sesuatu, kukira, Sauron tersenyum. Ada lebih dari sekadar sungai bintang Skyfall di bawah lautan awan itu. Saat dia keluar, kupikir dia akan mencapai alam leluhur wilayah. Ya, harap ingat ini.
Kau harus membawanya ke sana. Dia pasti ada di sana. Montesi merenung sejenak lalu mengangguk. Sauron memudar dan menghilang, tidak meninggalkan jejak. Aku tidak tahu rencana apa yang dimilikinya. Sejak kapan dia menatap Xian? Montesi bergumam setelah Sauron pergi, matanya bingung. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Jauh di dalam lautan awan, arus deras melilit tubuh Van de Ley seperti ular yang meremas. Tubuh Van de Ley dipenuhi cahaya bintang. Dia sekarang menjadi sumber cahaya, tetapi cahayanya redup dan dingin, tetapi menahan kekuatan air yang lentur. Pita cahaya bintang itu seperti pesawat ulang-alik yang berputar di sekitar Kaisar Hiu Laut yang menghancurkan awan. Perlahan, arena mereka bergerak jauh di dalam lautan awan. Dalsa dan Cilan bertarung melawan Min Hao, Xuan He, dan yang lainnya. Rupanya, para prajurit awan bukanlah lawan yang setara bagi para ahli dari Grace Mainland. Terutama Audrey. Audrey memiliki kuali pemurnian jiwa, senjata ilahi awal mutlak. Ketika pikirannya berkedip, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya dan jiwa-jiwa brutal yang seperti gugusan awan gelap tebal muncul dan berputar menjadi formasi aneh yang dapat mendistorsi jiwa dan membuat para prajurit menggigil dan altar jiwa mereka bergetar. Pertempuran ini berlangsung selama beberapa hari. Para prajurit suku awan tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Banyak dari mereka yang terluka. Pada awalnya, Queen telah mengendalikan anggota komite imam besarnya dan tidak membiarkan mereka bergabung dalam pertempuran. Namun, melihat rekan-rekan awannya gagal, Queen mengira bahwa mereka mendapatkan musuh yang sama. Karena mereka berasal dari ras yang sama, mereka tidak bisa hanya melihat orang lain membunuh sesama mereka. Queen memerintahkan komite imam besar untuk terlibat dalam pertempuran. Setelah itu, tekanan yang harus ditanggung para prajurit awan berkurang. Namun, setelah beberapa saat, mereka tidak dapat menahannya. Para ahli alam abadi seperti Ming Hao, Xuan He, Frederick, De Charlos, Lady, dan Azure Dragon telah mengalami perang berdarah. Mereka semua adalah ahli yang brutal dan jahat. Tidak banyak prajurit di level yang sama yang dapat menangkis dengan mereka. Ketika mereka menunjukkan perbuatan kejam mereka, para prajurit suku awan tidak dapat melawan dan dipukuli. Saat Queen dan Cilan melihat situasi semakin memburuk, mereka diam-diam mengirim pesan. Para anggota suku awan yang tinggal di wilayah kabut awan dan berkultivasi di sekitarnya berkumpul saat mereka menerima panggilan. Kebanyakan dari mereka tidak memiliki alam yang tinggi. Mereka hanya memiliki beberapa di alam dewa yang baru lahir, tetapi jumlah mereka telah melebihi jumlah lawan. Beberapa ribu prajurit telah datang. Setelah mereka tiba, mereka berbaris dalam formasi dan bergerak melalui awan untuk menciptakan penghalang, menyegel dan menyerang yang lain. Kemenangan tampaknya berpihak pada mereka. Lebih banyak prajurit suku awan telah tiba. Ming Hao dan Xuan He merasa sedikit kewalahan karena mereka harus beralih dari serangan besar-besaran ke lingkaran pertahanan kecil. Kami mendapat lebih dari 50 orang yang terluka dan 20 orang terbunuh. Alam mereka tidak rendah. Kami tidak bisa meremehkan orang luar itu. Cilan melihat rekan-rekannya merengek dan mengerang di genangan darah, wajahnya dingin. Seorang anggota sukunya terkena kekuatan korosi Upanishad. Tubuhnya terkikis dan meleleh menjadi genangan darah. Aku tidak percaya mereka telah menguasai kekuatan klan pemakan. Seseorang berteriak ketakutan. Mundur, jangan dekati percikan darah yang mengikis itu. Teriak Dalsa. Dia tahu betapa mengerikannya kekuatan korosi Upanishad. Prajurit alam rendah bisa terkorosi sampai mati jika mereka bersentuhan dengan darah yang mematikan itu. Orang luar terkutuk itu, mereka harus membayar harga yang mahal. Teriak para prajurit awan. Bunuh mereka semua. Begitu banyak anggota suku awan berteriak. Mereka muncul di atas awan, mata mereka menyeramkan. Beberapa dari mereka adalah anggota klan hantu, bawahan Van de Ley. Saat Van de Ley bertarung melawan Kaisar Hiu Laut, Van Huinai memimpin mereka. Van Huinai mengenakan gaun merah yang seindah bunga yang sedang mekar. Dia berdiri di antara para pria kekar dan terkikik, pemimpinmu ditelan oleh lautan awan. Dia sekarang hancur berkeping-keping di dalam penghalang ruang angkasa itu. Mengapa kamu harus gigih? Apakah itu perlu? Dia sedang berbicara dengan Ming Hao dan Xuan He. Bahkan jika kalian semua mati, dia akan baik-baik saja. Xuan He berkata dengan santai.
Ketika tubuh Xian tersedot ke dunia di bawahnya, dia yakin bahwa Xian baik-baik saja karena jiwanya sendirilah yang telah menarik tubuhnya menjauh. Itu berarti bahwa jiwa Xian masih utuh dan penghalang ruang tidak memengaruhinya. Kau sangat keras kepala. Fan Huinai menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Dalsa, orang-orang luar itu mencari kematian. Bunuh mereka kalau begitu. Bunuh, bunuh. Para anggota klan awan berteriak. Mereka menyerbu dan menggunakan banyak kekuatan Upanishad yang berbeda. Yang tebal, awan tebal datang seperti gunung atau sungai deras dan menghantam Minghas dan Xuanhe. Lautan awan telah berubah menjadi bebatuan yang berat. Setiap anggota suku awan telah melepaskan awan tebal, yang saling terhubung satu sama lain dan menciptakan jaring besar yang menghantam dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Selaput darah di depan Xuanhe hancur. Wajah Xuanhe memerah karena terluka. Mendesis, mendesis, mendesis. Klon jiwa Ming Hao dikepung di dalam awan-awan itu dan kemudian mereka menghilang. Suku awan telah memobilisasi semua prajurit klan untuk menyerang tim Ming Hao dengan gila-gilaan. Ming Hao dan yang lainnya kalah jumlah. Mereka secara bertahap menjadi lelah dan terluka. Ketika Van Delay menyerang suku awan tahun itu, meskipun dia adalah ahli alam leluhur wilayah, dia harus memanfaatkan kesempatan ketika suku awan sedang dalam perang saudara untuk mengalahkan mereka. Suku awan dapat menggunakan keuntungan alami dari lautan awan untuk melawan bahkan para ahli alam leluhur wilayah. Pihak Xuanhe tidak memiliki ahli alam leluhur wilayah. Satu-satunya ahli di tim mereka bertarung melawan Van Delay. Saat para prajurit klan awan datang dengan deras, pertahanan yang diciptakan Ming Hao, Xuanhe, dan yang lainnya perlahan runtuh. Mereka akhirnya terluka. Tiba-tiba, lapisan penghalang ruang angkasa retak. Ribuan pedang cahaya melesat keluar dari bawahnya. Para prajurit suku awan di sekitar terpotong-potong menjadi potongan-potongan daging. Swosh, swosh, swosh. Pedang ruang angkasa tajam yang ditembakkan dari ledakan penghalang membawa sekelompok prajurit suku awan ke neraka. Formasi penyerangan suku awan hancur. Pedang-pedang tajam itu telah mencabik-cabik mereka. Orang-orang suku awan menjerit dan lari dari area ini. Queen, Cilan, dan Dalsa berubah warna dan melihat ke area tempat pedang-pedang ditembakkan. Mereka mengerti bahwa itu adalah area penting untuk memasuki dunia di bawah lautan awan. Itu adalah tanah ajaib tempat Skyfall Star River tenggelam. Xian telah tersedot ke sana. Dan sekarang, sesuatu yang aneh sedang terjadi. Apakah penghalang itu terbuka sekarang? Di dalam gugusan awan tebal, dua lingkaran cahaya merah muncul. Mereka sangat besar. Mereka berkonsentrasi dan menemukan dua manik-manik di dalam lingkaran cahaya itu. Itu adalah pupil berdarah. Mata, itu sepasang mata, jerit seorang anggota suku awan. Dia sangat panik saat mencoba melarikan diri. Cilan dan Queen ketakutan setengah mati karena mereka tidak tahu binatang mengerikan apa yang ada di bawah sana. Hanya sepasang mata dan matanya sebesar matahari berdarah. Seberapa besar tubuh binatang buas yang brutal ini? Swosh, swosh, swosh. Aura pembunuh yang tebal dan kejam terpancar dari bawah lautan awan dengan arah yang mengerikan. Tampaknya aura itu mampu menghancurkan dunia dan mencabik-cabik wilayah kabut awan. Altar jiwa anggota suku awan bergetar hebat. Di bawah tekanan seperti itu, mereka hampir hancur. Aura brutal yang mengguncang bumi datang tanpa henti dari bawah lautan awan. Bersama dengan aura mengerikan itu, sepasang mata merah yang seperti matahari merah muncul. Para prajurit suku awan menggigil ketakutan. Mereka berlari dan mencoba melarikan diri dari benda di bawah lautan awan. Namun, meskipun mereka ingin berlari, anggota tubuh mereka mati rasa dan altar jiwa mereka disegel sehingga mereka tidak dapat mendesak kekuatan jiwa mereka. Tekanan mengerikan dalam jiwa merasuki tempat itu dan menyebar kemana-mana. Semua orang sangat kedinginan. Bahkan Ming Hao, Xuanhe, dan yang lainnya ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi dan hanya melihat awan dengan ketakutan. Lapisan penghalang ruang di sana terkoyak. Di awan dan kabut tebal, mereka hanya bisa melihat sepasang mata matahari merah, yang mengandung niat brutal dan haus darah. Melihat mata itu, orang-orang akan menjadi ketakutan. Pikiran yang menakutkan, haus darah, brutal, tanpa ampun, dan putus asa membanjiri semua orang di sini melalui sepasang pupil merah itu.
Para prajurit alam rendah dari suku awan kewalahan oleh energi negatif yang bahkan ditakuti oleh dunia. Mereka retak dan berdarah dari lubang-lubang di wajah mereka. Banyak dari mereka jatuh ke dalam kekacauan dan altar jiwa mereka hancur. GGRRRRR. Sebuah raungan datang dari bawah lautan awan yang mengguncang seluruh langit. Jiwa setiap makhluk di wilayah kabut awan menggigil. Mereka merasakan ketakutan yang akan dirasakan jika dunia berakhir. Para anggota suku awan di dekatnya berlutut dan menggigil. Mereka tidak memiliki kemauan untuk bertarung lagi. Xuan He, Ming Hao, dan yang lainnya juga gemetar ketakutan karena mereka tidak tahu apa iblis raksasa di bawah sana. Sementara mereka masih ragu, lapisan kabut tebal di lautan awan menghilang. Makhluk raksasa merobek awan dan muncul. Itu adalah sesuatu yang sangat besar seperti roh raksasa. Makhluk itu ditutupi oleh baju besi bersisik. Kepalanya menyentuh langit sementara kakinya menghentak tanah. Paku-paku aneh dan ganas menonjol dari bahu, siku, dan lutut. Sepasang sayap tulang yang mengerikan dan kuat membayangi seluruh dunia. Itu adalah makhluk mengerikan yang dapat dibandingkan dengan Hui. Sepasang mata merahnya membawa niat membunuh yang haus darah dan tak berujung. Tubuh raksasanya sebesar Grace Mainland. Setelah makhluk itu menenangkan tubuhnya, orang-orang tahu bahwa mereka hanyalah semut kecil dibandingkan dengan raksasa ini. Ya Tuhan, makhluk mengerikan apa itu? Bagaimana mungkin makhluk mengerikan seperti itu ada di bawah awan? Benarkah surga yang perkasa ingin menghancurkan suku awan? Petik 2. Petik 2. Melihat makhluk itu muncul, para prajurit suku awan mengerang putus asa. Cilan dan Dalsa tercengang, mereka merasa sangat tidak berdaya dan putus asa. Swiss, Swiss, Swiss. Bintang-bintang yang berkilauan muncul dari dada raksasa itu dan berubah menjadi galaksi yang cemerlang hanya dalam sedetik. Galaksi yang mempesona dan indah itu misterius dan memesona. Setiap bintang di sana memiliki fluktuasi energi kehidupan yang kuat. Melihat gugusan bintang itu dari bawah, orang-orang merasakan tekanan yang mengerikan. Sungai Bintang Skyfall. Itu Sungai Bintang Skyfall. Itu nyata. Itu berada di bawah lautan awan. Miliaran tahun yang lalu, itu berada di langit wilayah kabut awan. Setelah tenggelam ke lautan awan, itu tidak pernah muncul. Hari ini, akhirnya kembali ke dunia ini. Makhluk brutal ini mendapatkannya. Sementara para anggota suku awan berteriak panik, Sungai Bintang Skyfall berubah menjadi rantai yang berkelap-kelip. Rantai itu terbuat dari bintang-bintang dan panjangnya jutaan mil. Roh raksasa itu meraihnya dengan satu tangan, yang membuatnya tampak seperti satu-satunya dewa yang menguasai ruang angkasa. Dia mengayunkan rantai itu dan menjadikannya senjata yang paling menakutkan. Dia menyerang kerumunan suku awan di wilayah kabut awan. Saat rantai itu terlempar, lapisan cahaya bintang yang bersinar berkilauan dan menutupi para ahli dari suku awan. Setiap prajurit suku awan hancur dalam cahaya seolah-olah terbuat dari air dan tidak ada sedikit pun tulang yang tersisa. Pembantaian gila telah dimulai. Prajurit suku awan lari ketakutan. Namun, rantai itu panjangnya jutaan mil, tampaknya mampu menembus langit dan bumi, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Saat bintang-bintang bergerak, para ahli suku awan menghilang. Para ahli suku awan seperti Cilan dan Dalsa tidak dapat melarikan diri dari nasib fatal mereka. Dalam cahaya rantai, mereka menyala seperti kembang api dan menghilang. Queen dan anggota komite imam besarnya ketakutan dan mereka mencoba lari untuk menyelamatkan diri. Sayangnya, rantai yang bersinar itu tiba-tiba terbelah seperti naga raksasa, berubah menjadi jutaan sinar cahaya yang melesat kemana-mana. Setelah itu, gerombolan anggota wilayah kabut awan terbunuh. Pada saat yang sama, Xuan He, Ming Hao, dan yang lainnya berdiri diam, tetapi sinar cahaya itu tidak menyerang mereka. Sinar-sinar cahaya itu tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Setiap kali mereka mendekati Xuan He dan Ming Hao, mereka mengubah arah mereka. Di wilayah Cloud Mist Territory yang luas, sinar-sinar cahaya yang melesat itu bergerak cepat dan merenggut nyawa para ahli Cloud Mist Territory. Di benua-benua di dalam wilayah itu, banyak ahli dapat merasakan perubahan di bumi dan langit. Mereka penasaran untuk melihat apa yang sedang terjadi. Namun, mereka tidak waspada ketika seberkas cahaya bintang menghantam mereka dan merenggut nyawa mereka. Sinar cahaya bergerak di seluruh wilayah kabut awan di setiap sudut benua atau langit.
Sinar-sinar itu hanya membunuh para prajurit dengan altar jiwa. Selama mereka muncul, sinar cahaya itu memberitahu dan membunuh mereka sendiri, mengikuti keinginan jahat tuan mereka. Hanya satu tempat yang tidak tersentuh. Grace Mainland berada di bekas lokasi tanah suci suku awan. Banyak ahli di sana seperti Kaisar Yang Tian dapat merasakan perubahan besar itu. Mereka melayang di langit Grace Mainland untuk mengamati. Mereka dapat melihat para prajurit di sekitar benua terbunuh oleh cahaya itu. Meskipun mereka dekat dengan sinar cahaya itu, sinar yang mematikan itu telah menghindari mereka. Menyadari situasi yang aneh itu, para anggota suku awan di sekitar memiliki harapan. Mereka semua datang ke Grace Mainland. Namun, lebih banyak sinar cahaya melesat ke arah mereka sebelum mereka dapat mendekati Grace Mainland. Tepat di depan Kaisar Yang Tian, Fu Wei, Feng Han, dan yang lainnya, mereka binasa. Pusaran air hitam legam muncul di langit benua-benua di dalam wilayah kabut awan. Begitu mereka muncul, mereka menyedot dengan gila-gilaan. Altar jiwa dan kekuatan dewa dari orang yang telah meninggal dipandu ke dalam pusaran hitam. Di dekat keberadaan mengerikan seperti roh raksasa itu ada 9 gua hitam yang sama. Gua-gua itu terbuka seperti mulut raksasa binatang buas yang menelan altar jiwa dan esensi dari para prajurit yang telah meninggal. Xuan He, Frederick, dan Ming Hao merasa ngeri karena mereka tidak tahu makhluk raksasa apa itu. Sampai pusaran itu muncul, Ming Hao terkejut. Dengan cahaya ilahi yang keluar dari matanya, dia berteriak, "Xian! Itu Xian!" Para ahli yang telah menerima warisan haus darah memahaminya sekarang. Mereka semua menatap pusaran hitam legam itu. Itu adalah fenomena aneh yang diciptakan oleh kekuatan melahap Upanishad. Hanya penguasa dengan kekuatan melahap Upanishad yang dapat menyerap energi melalui pusaran hitam di langit. Raksasa yang ganas dan ganas yang telah mengaduk seluruh wilayah kabut awan adalah Xian. Tidak diragukan lagi. Ketika mereka melihat mata buas makhluk itu, mereka lebih yakin. Pada saat ini, Xian tenggelam dalam pembantaiannya. Mata merahnya menunjukkan kepada mereka bahwa dia dalam kondisi yang ekstrim. Namun, mereka tahu dia belum kehilangan akal sehatnya. Mereka tahu itu karena sinar cahaya tidak menyerang mereka meskipun mereka berdiri diam. Dia, apa yang terjadi padanya? Bibir Audrey bergetar saat dia melihat Xian yang ganas menyerang seluruh dunia. Dia dipenuhi dengan keraguan dan rasa ingin tahu. Tubuhnya dapat dibandingkan dengan tubuh makhluk absolute beginning. Energi hidupnya berfluktuasi dengan kuat. Aku telah melihat hal yang sama pada Hui. Juga, bahkan Dragon Lizard, generasi kedua dari Lizard, memiliki tubuh yang tidak dapat mencapai level ini. Azure Dragon, leluhur suci dari suku monster surgawi telah hidup selama 100.000 tahun. Pada saat ini, suaranya bergetar. Jika aku tidak salah, Xian telah mengubah tubuhnya menjadi tubuh makhluk absolute beginning yang sebenarnya, seperti Devor dan Hui, yang telah hidup selama miliaran tahun. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya di sana. Azure Dragon mengejutkan semua orang. Tubuh makhluk absolute beginning. Hanya makhluk absolute beginning yang sebenarnya yang dapat memiliki tubuh seperti itu, tubuh abadi yang legendaris. Xian telah mencapai level itu. Sementara mereka berbicara, semakin banyak orang dari suku awan terbunuh. Rantai yang diciptakan oleh Skyfall Star River berubah lagi. Sekarang menjadi peta bintang yang mempesona. Peta bintang muncul di langit wilayah kabut awan. Bintang-bintang yang indah mulai jatuh dari peta bintang. Para ahli dari suku awan yang menawar di hutan atau bawah tanah terbunuh. Tak lama kemudian, seluruh wilayah kabut awan harus menanggung kerusakan paling mengerikan yang pernah ada. Hampir semua ahli dibantai. Ledakan, raksasa dengan mata merah meninju kehampaan. Begitu tinjunya terangkat, cahaya di seluruh dunia ini padam. Dunia tenggelam dalam kegelapan pekat. Kegelapan telah menyelimuti dunia. Pukulan itu membawa niat yang putus asa dan merusak. Tinjunya kemudian memancarkan energi korosif aneh yang terbang sangat jauh dan menghancurkan lingkaran bintang. Kegelapan bangkit lagi dan membayangi semua cahaya. Di dalam lingkaran di sana, tubuh Van Delay retak dan terdengar seperti dia memiliki banyak ledakan internal. Darah gelap menetes dari sudut mulutnya, wajahnya pucat. Dia melihat peta bintang misterius dan terang di kejauhan dan menggigil. Dia tahu Skyfall Star River sekarang memiliki pemilik dan dia tahu siapa pemiliknya. Energi.
yang bergulir menjadi gelombang dengan energi yang merusak, putus asa, dan kacau yang menyerbu ke arahnya. Van der Ley merasakan dadanya terasa berat dan kesal saat aura dengan energi jahat dan negatif memenuhi dirinya. Dia ingin mengaktifkan kekuatan bintang Upanishad miliknya, tetapi peta bintang di sana tampaknya mampu mengubah energinya. Van der Ley berubah warna karena takut. Dia mengambil kembali kekuatannya dan menggigil. Ragu-ragu sejenak, dia meninggalkan Kaisar Hiu Laut dan mencoba berlari ke pintu masuk wilayah. Segera, dia mencapai pintu masuk wilayah dan meninggalkan Cilan dan bahkan Fan Huinai di belakang. Dia telah mengabaikan bawahannya dan berlari tunggang langgang. Van der Ley telah melarikan diri, yang juga berarti tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan pembantaian Si Yan di wilayah kabut awan. Dia telah menggunakan tindakan yang paling kejam untuk membersihkan semua pejuang keras kepala suku awan untuk menguasai wilayah kabut awan. Suku awan tidak akan bangkit lagi dalam 10.000 tahun ke depan.